Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru chapter yang paling barunya, yaitu chapter yang ke-284. Di mana secara garis besar, semua isi chapter terbaru pada minggu ini adalah tentang sebuah penjelasan mengenai apa alasan dari Isagi Oichi sekarang malah memutuskan untuk bisa menjadi pion. Serta di dalam seluruh chapternya nantinya akan berisikan mengenai proses cacian dari Isagi atau proses roasting dari Isagi Oichi ketika dirinya mulai menghina sekaligus menyatakan tanda perang kepada dua orang Master Striker yang sekarang ada di dalam tim PXG dan juga ada di dalam tim Master Puncan. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Singkat cerita, setelah bola tendangan overdrive milik Toshirin sekarang sudah berhasil ditahan dengan sangat sempurna oleh 3 orang pemain inti dari tim Muncan. Maka di saat yang bersamaan, semua pemain dari tim Master Muncan sekarang akhirnya langsung berlari menuju ke arah tubuh dari Gagamaru demi dapat merayakan keberhasilan penyelamatan yang telah dilakukan oleh dirinya. Bahkan pada gambar itu, semua orang yang ada di dalam stadion dan juga semua orang di seluruh dunia kini mulai bersorak-sorak atas jalannya pertarungan dari mereka. Karena berkat permainan kombinasi dari mereka bertiga, tim Master Puncan sekarang mampu selamat dari sebuah kekalahan. Di momen inilah, Yori yang kebetulan berada tepat di belakang tubuh dari Isagi, akhirnya dia pun segera menghampiri Isagi sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Wow, permainan yang sangat gila. Kau ini memang adalah seorang monster. Ngomong-ngomong, sejauh mana dirimu telah merencanakan proses pertahanan kita barusan? Mendengar pertanyaan itu dari Yorio, Isagi pun kini seketika langsung membalasnya. Semuanya, aku merencanakan semuanya dari awal, kecuali proses penyelamatan dari Gagamaru. Mengingat, hanya itu sajalah faktor yang tidak bisa aku kendalikan. Jadi, permainan dari Gagamaru barusan 100% adalah hasil kerja keras sendiri, bukan hasil dari rencanaku. Lalu, setelah mendengar jawaban dari Isagi, Yori yang masih sangat penasaran, kini kembali bertanya lagi kepada dirinya. Hah? Kalau begitu, dirimu yang sengaja mengalah di dalam duel melawan Toshirin, apakah itu juga rencanamu dari awal? Mulai dari sanalah, Isagi pun segera menjelaskan secara detail tentang apakah yang sebenarnya terjadi di dalam pertarungannya melawan Toshirin melalui beberapa penjelasan singkat yang intinya adalah sebagai berikut. Yaitu, cara untuk bisa mengalahkan Toshirin adalah dengan berubah arah tembakannya sesuai dengan apa yang aku inginkan. Kemudian mulai dari sana, aku pun juga mengendalikan pergerakan dari Michael Kaiser untuk dapat terus mengikutiku. Mengingat hanya dia sajalah satu-satunya orang yang mampu mengimbangi pergerakan dari diriku. Dan juga dia pun selalu berhasil muncul tepat di belakangku demi dapat menutupi semua kelemahanku. Yang artinya, di dalam satu kesempatan tadi, Isagi berhasil memanipulasi 2 orang sekaligus, yaitu Michael Kaiser dan juga Toshirin. Mendengar penjelasan lengkap dari Isagi Oichi barusan, Yori pun malah menjadi semakin kagum kepadanya. Hingga di dalam percakapan dari mereka, Yori pun berkali-kali berkata bahwa Isagi adalah orang yang sangat gila. Karena faktanya, Isagi sama sekali tidak memiliki gengsi. Serta dia pun juga rela untuk dapat membuang semua harga dirinya demi dapat mengalahkan Toshirin. Dan juga demi dapat menyelamatkan tim mereka dari sebuah kekalahan tragis. Di momen tersebutlah, Isagi pun untuk yang kedua kalinya kini kembali menjelaskan lagi kepada Yori bahwa harga diri dan juga ego sekarang sama sekali tidak penting. Karena jika dirinya sudah sadar bahwa kemampuan fisiknya itu sekarang masih tidak cukup, namun, Isagi tetap memaksakan untuk dapat bisa mengalahkan Toshirin di dalam duel 1 lawan 1. Maka, itu artinya Isagi adalah orang yang sangat bodoh, bahkan jauh lebih bodoh daripada binatang. Berdasarkan kesadarannya atas semua kekurangannya itu, maka Isagi pun sekarang menjadi rela untuk dapat menjual jiwanya itu menuju kepada demon dan bermain dengan menggunakan cara apapun. Karena tujuan dari Isagi Oichi saat ini bermain sepak bola bukan karena gengsi, tapi karena dirinya sekarang sangat ingin bisa menang. Itulah jawaban dari Isagi Oichi tentang proses evolusi dari dirinya. Di mana di dalam kotak dialognya ini, dia pun sekali lagi berkata kepada kita bahwa ini adalah cara baru dari dirinya untuk bisa menang, dan juga ini adalah ego baru dari dirinya, yaitu menang, 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 tidak peduli apapun caranya.
Mendengar cerita panjang dari Isagi barusan, Rin yang kebetulan ada di dekatnya, kini dia pun segera menghina Isagi Oichi dengan cara berkata seperti ini menuju kepada dirinya. Hah, dasar sampah. Kau ini benar-benar orangnya idiot. Apakah dirimu sekarang merasa senang hanya karena berhasil menipuku dan juga hanya karena berhasil menggagalkan tembakanku barusan? Jika iya, maka egomu sebagai seorang striker sekarang sudah mulai membusuk. Yang artinya, kau ini sama sekali tidak cocok untuk dapat menjadi seorang penyerang. Di momen inilah, Isagi pun kembali membalaskan semua ucapan dari Itoshi-rin itu dengan jawaban yang sangat menyakitkan dan juga jawaban yang sangat gila. Hingga pada akhirnya, Rin pun seketika langsung menjadi terkena mental. Di mana secara singkat, beginilah kata-kata dari Isagi Oichi menuju kepada Itoshi-rin. Dengar, semua orang di dunia tadi sudah sangat berharap bahwa seorang pahlawan baru bisa segera tercipta dengan menggunakan gol dari dirimu barusan. Tapi kenyataannya, akulah satu-satunya orang yang berhasil menghancurkan semua rencanamu tersebut. Dan juga, akulah satu-satunya orang yang sekarang bisa merubah sejarah. Dengan begitu, maka sekarang semuanya sudah jelas bahwa insting bermain sepak bolamu sama sekali bukanlah tandingan dari semua taktik yang aku miliki. Jadi, jangan bicara sok keras, karena faktanya, taktikku adalah pemenangnya. Nah, setelah membalikan semua hinaan dari Itoshi-rin barusan, maka pada halaman yang berikutnya, komentator dari pertandingan ini sekarang akhirnya langsung memberikan sebuah pengumuman bahwa waktu 3 menit bagi para pelatih untuk bisa main, sekarang semuanya sudah habis. Jadi dengan terpaksa, Noah dan juga Julian Loki sekarang harus bisa pergi untuk dapat meninggalkan lapangan ini. Namun sebelum Loki keluar, dia pun lebih dulu menyambung semua ucapan dari Isagi Oichi barusan yang kebetulan sudah ditujukan kepada Itoshi-rin. Ya, bocah itu benar. Awalnya, aku memutuskan untuk dapat bermain karena aku ingin bisa bersenang-senang bersama dengan kalian. Tapi faktanya, dirimu justru malah gagal untuk dapat mencetak gol dengan menggunakan umpanku barusan. Padahal, itu adalah umpan terbaik bagi para penyerang seperti dirimu. Dengan begini, maka menurutku butuh waktu selama 100 tahun lagi. Sampai pada akhirnya, Jepang memiliki striker yang hebat, bukan striker tidak berguna sama seperti dirimu. Menariknya, walaupun sebelumnya Isagi sudah dihina oleh Itoshi-rin, namun setelah mendengar cacian dari Loki barusan, Isagi pun tanpa pikir panjang, kini langsung berjalan menuju ke arah Loki sambil berkata seperti ini kepadanya untuk dapat membela Itoshi-rin. Woi, botak jenius, jangan banyak bacot. Harapanmu kepada Itoshi-rin untuk dapat mencetak gol, semuanya sudah berhasil aku baca. Dan juga, semuanya sudah berhasil dihancurkan oleh aku dan juga Michael Kaiser. Jadi, daripada sok keras, lebih baik dirimu mengaku kalah saja. Karena faktanya, kau ini bukanlah siapa-siapa. Tapi, kau ini hanyalah seorang pemain yang arogan dan juga merasa dirinya paling kuat. Padahal kenyataannya, satu-satunya kemampuan yang kau miliki adalah kecepatan berlarimu saja. Selain itu, otakmu isinya sama sekali tidak ada. Karena sekali lagi, semua kemampuan jeniusmu itu sudah dihancurkan oleh strategi matang dari orang biasa-biasa saja sepertiku. Beruntungnya, tepat pada halaman yang sama tersebut, Noah pun segera datang untuk dapat memisahkan mereka. Serta dengan sangat tenang, Noah pun langsung menyentuh pundak dari Isagi sambil berkata seperti ini kepadanya. Bahwa semua orang di dunia sekarang melihat pertandingan ini. Jadi jika Isagi Oichi membuat masalah, maka hal itu akan sangat buruk bagi dirinya. Lagi pula, permainan dari Isagi Oichi sekarang memang yang terbaik. Jadi menurut Noah, Isagi tidak perlu meladeni semua ucapan dari Loki barusan. Di momen inilah, sekarang giliran dari Noah yang kini langsung mendapatkan ajakan perang dari Isagi. Di mana pada halaman itu, Isagi pun segera menangkap tangan dari Noah. Serta dengan penuh emosi, dia pun kini segera berkata kepada Noah lagi. Diamlah pelatih bodoh. Sebelumnya, kau ini hanya menjadikanku sebagai alat untuk dapat meningkatkan kekuatan dari Kaisar. Jadi untuk sekarang, aku pun sama sekali tidak percaya dengan semua ucapanmu lagi. Dan juga, kau ini sama sekali bukan idolaku. Jadi mulai dari sini, dirimu harus berhati-hati. Karena aku akan kembali datang untuk dapat menghancurkanmu dan juga untuk bisa mengalahkanmu. Mengingat di dalam turnamen Piala Dunia selanjutnya, akulah yang akan menjadi pemenangnya. Mendengar tantangan itu dan juga ajakan perang dari Isagi Oichi barusan, Noah pun tentu saja kini segera membalasnya sebelum dirinya akhirnya memutuskan untuk dapat keluar.
yaitu aku akan menunggu dirimu datang. Jadi, sampai bertemu di dalam turnamen Piala Dunia dalam waktu 3 bulan lagi. Nah, setelah Loki dan juga Noah sekarang sudah keluar, maka semua orang yang ada di dalam lapangan dan juga semua orang yang menonton pertandingan ini kini seketika langsung berkata, yaitu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang benar Isagi adalah pengatur strategi terbaik dan juga dia adalah orang gila sekaligus orang yang mengerikan. Karena faktanya dia rela menjual jiwanya sendiri kepada para iblis supaya Isagi bisa menang dengan menggunakan cara apapun. Lalu setelah mendengar semua komentar itu, maka semangat dari Isagi Oji kini seketika langsung menjadi semakin terbakar. Hingga pada halaman yang terakhir itu, Isagi pun segera berkata seperti ini kepada Michael Kaiser. Kaiser, kau dan juga aku, mari kita akhiri jalannya Liga Neo Egois ini secara bersama-sama. Atau dengan kata lain, mari bekerja sama denganku dan juga mari kita hancurkan mereka semua dengan menggunakan gabungan dari kita berdua. Wow, menarik banget ya.